tidak ada yang sakit, tidak ada yang berhalangan, maka wajib kita syukuri. Kenapa? Karena itu adalah nikmat yang sudah diberikan Allah. Kita diberikan nikmat kesehatan, bisa berangkat ke sekolah dengan penuh semangat. Semuanya berdiri dulu. Berdiri. Nah, kita bacakan salah satu surah pendek, yaitu surah Al-Baqarah, yang akan kita awali dengan ta'awuz. Ya, kita mulai ya.
yang harus dihilangkan karena dapat menghalangi kesucian. Iya, terima kasih Kaisa. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya kita lihat video di sini ya. Kita lihat video tentang materi kita pada hari ini. Silahkan kalian catat apa yang menurut kalian penting dari pembahasan itu. Baiklah sahabat pelajaran sekalian, kita awali dulu dengan dasar hukum dari Tohara. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Bahasa selanjutnya adalah pengertian tohara. Secara bahasa, tohara berarti bersih, nazafah, suci, nazaha, terbebas, khulus dari kotoran, ganas. Selanjutnya pengertian secara istilah, tohara adalah menghilangkan hadas atau najis. Kemudian jenis-jenis tohara. Dalam tohara, kita bersuci dari dua hal. Yang pertama bersuci dari najis, dan yang kedua bersuci dari hadas. Dengan cara berwudu, mandi atau mandi besar, dan yang ketiga dengan cara air. Selanjutnya definisi hadas. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah untuk melakukan ibadah tertentu seperti sholat misalnya. Sedangkan najis adalah sesuatu yang datang dari dalam diri atau tubuh manusia ataupun dari luar diri manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian atau tempat untuk dipakai beribadah. Macam-macam hadas. Hadas dibagi menjadi dua macam, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu segala sesuatu yang membatalkan wudu, misalnya keluar angin atau kentut, kencing, buang air kecil, dan juga buang air besar. Itu adalah hadas kecil yang cara bersucinya dengan cara berwudu untuk melaksanakan sholat. Lalu yang kedua adalah hadas besar. Contohnya adalah mimpi basah, bersetubuh, lagi pasangan suami dan istri, dan lain sebagainya. Itu cara bersucinya adalah dengan cara mandi besar. Sekarang kita mengenal najis. Najis itu adalah suatu benda yang kotor menurut syarah. Contoh najis adalah bangkai, kecuali manusia, ikan, belalang. Yang kedua darah, nanah, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, kecuali air mani, jalan depan dan jalan belakang ya, kecuali air mani. Kemudian anjing dan babi juga termasuk najis. Minuman keras seperti arak, bagian binatang yang diambil selagi masih hidup, kecuali bulu hewan yang halal dimakan. Lalu, mari kita kenali macam-macam najis. Dalam pelajaran fikih Islam ada 3 jenis macam-macam najis. Yang pertama adalah najis mukhafafah, disebut juga najis ringan, karena cara bersucinya cukup dengan dipercikkan saja. Contoh dari najis mukhafafah ini adalah terkena air berkencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain hanya air susu ibunya saja. Apabila kita terkena air kencing bayi ini, maka cukup dipercikkan saja cara bersucinya. Ringan ya. Yang kedua, najis mutawasithah, najis sedang. Najis mutawasithah ini adalah najis yang cara bersucinya adalah dengan
tampak jelas bentuk dan rupanya. Yang termasuk di sini adalah kotoran manusia, kotoran binatang, termasuk juga minuman keras, gitu ya, termasuk juga muntah, termasuk juga darah dan lain sebagainya. Itu masuk ke kategori najis mughalladh. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalladh, najis yang berat, yaitu air liur atau air kencing yang keluar dari anjing atau dari babi, dan juga maknanya cara mensucikannya adalah diairi dengan 7 kali air dan 1 kali diantaranya dengan debu. Ini adalah cara membersihkan najis. Najis mukhafafa, najis ringan cukup dibersihkan saja. Najis mutawasita yang hukmiyah cukup dialirkan air saja karena tidak kelihatan, sedangkan yang ainiyah caranya dibasuh sekali setelah sifat najisnya, warna, bau, rasanya hilang. Jadi dibersihkan sampai kotoran tersebut wujudnya, ya, warnanya, baunya, rasanya hilang. Kalau mau tadi pakaian maka dicuci pakaian terus dengan sabun. Yang ketiga, najis mughalladh artinya berat, wajib dibasuh dengan 7 kali air, salah satunya dengan air bercampur dengan debu atau tanah. Nah, taharah merupakan salah satu konsep penting dalam ajaran Islam karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah seperti sholat dan ibadah. Kan kita sebelum sholat, sebelum kita membaca Al-Quran, kita disuruh bersuci dengan cara apa? Wudu ataupun mandi, ya kan? Bagi yang berhadas kecil, dia harus wudu. Bagi yang berhadas besar, dia harus mandi. Tidak boleh kita melaksanakan sholat ataupun membaca Al-Quran, tapi kita dalam keadaan berhadas, ya. Nah, di sini ada ayatnya atau dalil yang berkenaan dengan bersuci atau taharah tadi. Nah, itu coba kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, itu ayatnya atau dalilnya yang berkenaan dengan taharah. Coba Putra, bacakan artinya apa, Putra? Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Iya, terima kasih Putra ya. Nah, artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Taharah itu ada berapa? 2. Ada 2. 1 Bersih dari hadas, 2 bersih dari najis. ya, 1 bersuci dari hadas, 2 bersuci dari Najis. Nah, kita jelaskan satu persatu dulu ya. Coba, siapa? Bacakan, hadas apa hadas? Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Iya, hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Iya. Nah, hadas di sini kita lihat, hadas terbagi kepada berapa? 2. Ya, hadas terbagi kepada 2. Ingat ya. Nah, 1 apa? Hadas besar. Iya, 1 hadas besar, 2 hadas apa? Kecil. Iya, 2 hadas kecil. Kita bahas dulu hadas besarnya. Hadas besar ya
menstruasi bagi wanita. Kalian kalau hari kita menstruasi setelah selesai mandi nggak? Mandi ya, sama seperti laki-laki tadi. Nah, selanjutnya nih nifas, itu darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, setelah ya basuh seluruh tubuh dengan air hingga merata, termasuk bagian patahan rambut sesuai tuntutan mandi wajib. Kita ingat dulu ya. Nah, setelah itu baru kita letakkan air ke seluruh tubuh, baca segala bismillah, bacanya segala apa sudah kan? Letakkan air ke seluruh tubuh sambil digosok-gosok ya. Kalau ada bekas pulpen atau ada sisik ikan itu dibuang dulu supaya airnya itu rata ke seluruh tubuh. Jangan sampai terhalang ada bekas spidol, bekas getah itu jangan dibuang dulu ya. Nah, hadas kecil ialah keadaan hanya memerlukan wudhu atau tayamum untuk mensucikan diri. Keadaan ini terjadi apabila seseorang melakukan hal-hal berikut. Apabila kita buang air besar atau kecil sebelum sholat, kita wajib melakukan wudhu. Yang kedua, apabila kita kentut, maka kita wudhu. Yang ketiga, tidur nyenyak, karena tidur itu membatalkan sholat. Membatalkan wudhu, maksud ibu ya. Selanjutnya tata cara berwudhu. Satu, membaca bismillah. Kedua, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ya, berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Ini adalah sunah-sunahnya dulu ya. Nah, sunahnya itu kita mendapatkan pahala lebih ya kalau kita membasuh sunah-sunahnya dulu. Nah, selanjutnya kita membasuh wajah sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya lagi membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Kedua tangan 2, 3, baru 1, 2, 3 ya. Nah, selanjutnya mengusap kepala dan telinga. Usap kepala sini kan? Nah, selanjutnya telinga. Nah, selanjutnya membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Kaki kanan dulu baru kaki kiri. Nah, selanjutnya masalah apa lagi? Najis. Ya, bacakan apa najis itu? Najis adalah suatu yang datang dari dalam tubuh manusia ataupun dari luar diri manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya berbagai pakaian atau tempat untuk dipakai untuk beribadah. Iya. Nah, sesuatu yang datang dari dalam tubuh manusia ataupun dari luar diri manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian ataupun tempat untuk beribadah. Nah, di sini macam-macam najis. Najis ada 3 ya, tadi sudah di video tadi ada 3. 1 najis muka korban ataupun najis ringan. 2 najis mutawasita ataupun najis berat. 3 najis ataupun najis berat ya.
najis mughaladzah. Nah, sekarang materi kita sudah selesai ya. Ini Ibu ingin membagikan kelompok kalian. Nah, di sini kita bagi kelompok. Untuk kelompok 1 siapa yang mau? Bukan Ibu. Iya, apa? Mau kelompok apa kalian? Kelompok 1. Namanya? Melati. Iya, kelompok 1 kelompok Melati ya. Sekarang kelompok 2 mana? Iya, kelompok 2 apa namanya? Iya, kelompok Mawar ya. Kelompok 3. Iya. Durian, kelompok Durian. Di sini Ibu ingin bagi tugas. Silakan kalian kerja bersama ya. Apa yang sudah disampaikan. Kami dari kelompok Melati ingin membacakan hasil diskusi kami tentang pengertian taharah dan dalilnya. Taharah adalah sejarah bahasa. Taharah berasal dari kata taharah dalam bahasa Arab yang berarti bersih, suci atau bebas dari kotoran. Sedangkan secara istilah adalah taharah berarti membersihkan diri, pakaian dan tempat dari hadas atau najis sebagai bentuk persiapan untuk ibadah seperti salat. Dalil dari Al-Quran, Inna Allah bertawabin wal mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah mencintai orang yang menjaga kebersihan, baik dari najis maupun dosa, karena kebersihan merupakan sebagian dari keimanan. Iya, terima kasih kelompok 1. Siapa yang ingin bertanya dengan kelompok 1? Ya, silakan. Mengapa taharah sangat penting dalam Islam? Taharah penting dalam Islam karena salat adalah ibadah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan memerlukan keadaan suci untuk diterima. Iya, terima kasih ya. Nah, itu sudah pembahasan dari kelompok 1 hasil diskusi mereka. Sekarang kita lanjutkan kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 apa namanya? Mawar. Ya, kelompok Mawar atau kelompok 2. Silakan kalian presentasikan hasil diskusi Kami dari kalian. kelompok Mawar akan membacakan diskusi kami. Cara menghilangkan najis mughaladzah. Cara menghilangkan najis mughaladzah. 1. Cuci 7 kali. Bagian yang terkena najis harus dicuci sebanyak 7 kali. Salah satu dari tujuan kali mencucikan tersebut harus menggunakan air bercampur tanah. 2. Tahapan membersihkan. Tahap pertama, membersihkan najis yang terlihat seperti air liur atau kotoran hingga hilangnya warna, bau, dan rasanya menggunakan air bersih. Tahap 2, campurkan tanah dengan sedikit air, membuatnya seperti pasta dan masukkan ke bagian yang terkena najis. Tahap ketiga, bilas dengan air bersih. Tahap keempat hingga ke-7, cuci bagian tersebut dengan air bersih sebanyak 6 kali lagi hingga diyakinkan najis benar-benar hilang. Iya, terima kasih kelompok 2. Nah, siapa yang ingin bertanya di kelompok Mawar? Saya Bu. Iya,
mughaladzah. Silakan. Sedikit sebaiknya tidak digunakan untuk membersihkan najis mughaladzah atau najis berat, seperti najis yang berasal dari anjing atau babi, karena najis mughaladzah memerlukan jumlah air yang cukup untuk membersihkannya dengan sempurna. Iya, terima kasih kelompok. Sekarang kelompok 3 ataupun kelompok durian. Siapa yang ingin? Iya, silakan kamu. Kelompok durian. Kami dari kelompok durian akan bacakan hasil diskusi kami. Hadas kecil ialah keadaan yang hanya memerlukan wudu atau tayamum untuk mensucikan diri. Keadaan ini terjadi apabila seseorang melakukan hal-hal berikut: 1. Buang air besar atau kecil. 2. Keluar angin atau kentut. 3. Tidur nyenyak yang membatalkan wudu. 4. Kehilangan kesadaran seperti pingsan atau mabuk. 5. Kemaluan menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang. Terus Cara mensucikan diri dari hadas kecil adalah dengan wudhu atau jika tidak ada air dengan tayamum. iya. Sudah? Sudah. Iya, sudah. Terima kasih untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Ya, kamu bertanya. Silakan kelompok 3. Bolehkah kita bersuci menggunakan air yang terkena percikan air wudhu? Ya, bolehkah kita Bersuci menggunakan air yang terkena percikan wudhu? Silakan kelompok 3. Air yang terkena percikan wudhu seperti air yang terjatuh atau terkena tangan saat berwudhu umumnya tidak najis sehingga bisa digunakan untuk bersuci asalkan tidak tercampur dengan najis. Iya, sudah? Iya, boleh ya apabila kena percikan, tetapi apabila percikannya itu tidak terkena najis. Tapi apabila terkena najis boleh tidak? Tidak ya? Karena dia terkena najis. Terima kasih untuk kelompok 3. Terima kasih, diskusi kita telah selesai ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Itu tadi kita membahas tentang taharah, artinya apa? Bersuci ya. Selanjutnya tentang hadas dengan najis. Artinya kita harus menjaga diri kita, baju, pakaian dan tempat itu dari hadas dan najis supaya sholat kita bisa diterima. Artinya kita sudah menjalankan segala aturan hal-hal yang mensyaratkan untuk pelaksanaan sholat dan sebagainya. Nah, di sini Ibu ingin membagikan LKPD atau tugas dari yang kalian pelajari tadi. Tugas. Nah, silakan kalian jawab. Ibu beri waktu 5 menit ya. 5 menit. Silakan kalian jawab soal yang sudah dibagikan. Jawab di bawahnya kita langsung. Ya, ayo putra. Jawab di bawahnya.